Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Meneruskan apa yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa puasa adalah niat dan menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan. Kemarin sedikit sudah kita terangkan apa itu niat, dan sekarang saya kepengen meneruskan apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang membatalkan puasa itu banyak. Ada sekitar 11. Banyak banget. Dan yang pertama adalah wusulu ainin atau dukhulu ainin min manfadhin maftuh ila ma yusamma jaufan. Saya ulangi lagi, yang pertama duhulu ainin min manfadhin maftuh ila ma yusamma jaufan. Masuknya sesuatu ain melalui jalan yang terbuka, bukan jalan yang buntu. Ila ma yusamma jaufan, masuk sampai ke area yang dinamakan jauf, ke dalam. Nah, ini perlu kita jelaskan satu persatu agar semuanya gamblang, dan insya Allah kalau gamblang ini jadi semacam rumus. Yang pertama, apa itu ain? Ain itu yang jelas bukan rasa dan bukan angin. Kalau rasa atau angin ini tidak membatalkan puasa. Keluk, kalau bahasa orang Jawa keluk, itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau keluk rokok, karena ini ada ainnya, ini beda. Mayoritas ulama, para kiai mengatakan batal kalau rokok. Nah, saya ulangi lagi, ain itu adalah sesuatu yang bukan angin dan bukan rasa. Kalau ada orang puasa terus kemasukan angin, walaupun mungkin anginnya satu ember, ini tidak membatalkan, karena tidak ada angin, tidak ada ceritanya dalam ilmu fikih angin itu membatalkan puasa. Min manfadhin maftuhin, dari masuknya melalui jalan yang terbuka. Jalan yang terbuka itu mulai mulut, ya, mulut, terus hidung, kuping, terus jalan belakang dan jalan depan. Ada lagi tambahan hulmah. Hulmah itu bolongan pentil, tapi ini tidak populer dan tidak terlalu riskan. Nah, selain dari lubang itu berarti tidak membatalkan walaupun masuk. Ya, contohnya seperti orang mandi. Orang mandi ini mestinya masuk ke pori-pori. Ada masuk lewat pori-pori, tapi tidak bisa dibilang batal walaupun ada ain yang masuk, tapi masuknya bukan lewat manfat maftuh, lewat organ yang terbuka yang saya sebutkan tadi. Atau mungkin ada orang sakit suntik di bokong atau di lengan, ya ini walaupun ada ain masuk, tapi masuknya bukan lewat anggota yang terbuka, lewat jalan yang terbuka yang saya sebutkan tadi, maka tidak membatalkan. Bahkan infus pun para ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa, karena
infus ini walaupun ada ain yang masuk tapi tidak mimman fadhin maftuhin, tidak dari anggota yang terbuka. Kemudian ilama yusamma jaufan, yang masuknya tadi ada ain masuk lewat jalan yang terbuka dan masuknya ke anggota yang dalam. Yang dalam itu yang mana? Kita teliti mulai dari lisan. Kalau mulai cangkem nggih, cangkem bahasa Jawa ini. Cangkem mana yang dibilang dalam? Ya tenggorokan. Tenggorokan itu dibagi tiga, ada yang paling atas itu makhrajna kha, ada tengah itu makhrajna ha, bawahnya itu makhrajnya ha. Jadi mana yang dibilang oleh syariat dalam itu, jauf itu, ya ketika sesuatu itu sudah melewati makhrajnya ha, bukan bukan ah. Kalau terlalu dalam, kalau kha terlalu dangkal. Ketika sudah melewati makhraj ini membatalkan puasa. Apa itu? Ya mulai yang lidah coba, ludah. Kalau ludah ini membatalkan enggak? Kalau ludah ini walaupun berkali-kali dimatmut, asal ludahnya bersih, asal ludahnya enggak kena najis atau ludahnya enggak kena bekas-bekas makanan, maka tidak membatalkan puasa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada hal penting yang tidak banyak orang memperhatikannya, yaitu nakhomah atau nukhomah, riya. Kalau bahasa Indonesianya dahak. Dahak ini, dahak orang puasa ini ketika naik dan sampai melewati makhraj ha, maka jika itu ditelan kembali maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau dikeluarkan, seharusnya memang harus dikeluarkan, maka tidak membatalkan puasa. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, ada sisa-sisa makanan yang kembali ke naik melewati makhraj ha. Ini namanya qaik, nanti ada pembahasannya sendiri. Ada muntahan. Muntahan ini hukumnya najis, harus dikumur terus sampai bersih, ya, kumur-kumur dikeluarin, keluarin. Nah, kalau tidak begitu maka hukumnya bercampur ludahnya najis, karena itu hukumnya najis kok ditelen kembali, ini membatalkan puasa. Karena apa? Karena ada dukhulu ain, masuknya sesuatu mimman fat maftuh, melalui jalan yang terbuka, ya kan, ilama yusamma jaufan. Nah, saya teruskan kemudian hidung ini batas dalamnya mana? Orang Jawa bilang janur hidung. Artinya ketika ada hal-hal yang masuk ke hidung tapi tidak sampai melewati janur hidung itu, maka belum membatalkan. Ini tidak begitu rentan, kecuali orang yang memang sengaja istinsak tapi ini kejablasan. Nah, yang berikutnya kuping. Manfaat yang berikutnya nih kuping. Jaufnya kuping itu mana? Jaufnya kuping, batas dalamnya kuping itu ya area-area yang sudah tidak terlihat lagi kalau ada orang ngobrol di sampingnya. Ini ketika kemasukan sesuatu maka jadi membatalkan puasa. Kalau kata kiai saya, ini sih batalnya sih kalau pakai cotton bud itu, kalau pakai jari-jari kita sendiri nggak sampai membatalkan. Nah, yang terakhir ini ada dubur dan kubul, jalan belakang dan jalan depan.
Mana batas dalamnya, yaitu ketika kondisi qadil hajat, ketika kondisi jongkok, tidak usah ditekan, biasa aja. Mana yang kelihatan itu lahir, dan mana yang tidak kelihatan itu sudah batin. Artinya ketika ada sesuatu masuk lewat situ sudah area dalam, berarti itu membatalkan puasa. Nah, sering ada pembahasan lah. Terus kalau ada orang, misalkan contoh orang lagi mandi kentut, atau mungkin atau mungkin kencingnya di dalam, tapi belum sampai selesai sudah diangkat ke permukaan, ini membatalkan enggak? Jawabannya jelas itu tidak ada sesuatu yang masuk ke anggota dalam lewat jalan sing terus sing kebuka. Makanya jawabannya adalah tidak batal. Ya kecuali kalau memang kentut di dalam air atau kencing sampai selesai di dalam air, ini jelas ada hal yang masuk. Satu lagi, banyak yang bertanya bagaimana orang junub atau orang mandi mandi Jum'ah, mandi sunnah Jum'ah. Dia mandi tapi ada sesuatu yang masuk. Nah, jawabannya begini. Kalau mandinya itu mandi wajib atau mandi sunnah, dia hanya berusaha kepengen meratakan air, tidak sampai ada niatan untuk memasukkan ke anggota yang dalam tadi, tapi ternyata kok breset masuk, ini hukumnya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mandinya mandi biasa atau masuknya ada tujuan memang dimasukkan, ya ini membatalkan puasa. Kita ulas kembali bahwa sesuatu yang membatalkan puasa itu banyak. Salah satunya adalah duhulu ainin min manfat maftuh ila ma yusamma jaufan. Masuknya ain, kahanan yang bukan bukan angin, bukan rasa, melalui jalan terus yang sudah saya sebutkan tadi, lisan, kuping, hidung, kuping, dan jalan belakang dan jalan depan, ilama yusamma jaufan, ke anggota yang dibilang oleh syariat itu sedalam. Nah, yang kedua, wal qai'u wal jima'u wa khurujul mani bimubasharatin bisahwatin mal amdi wal ikhtiyar. Insyaallah nanti kita bisa lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.